Pernahkah Anda bertanya, mengapa sebagian orang bekerja keras seumur hidup namun mati dalam kemiskinan, sementara segelintir orang lain yang tampaknya bekerja dengan cara yang sama, justru mengumpulkan kekayaan yang tak habis dimakan 7 turunan? Napoleon Hill setelah 25 tahun mewawancarai lebih dari 500 orang terkaya di Amerika, menemukan bahwa jawabannya tidak terletak pada kerja keras. Jawabannya dimulai dari satu titik yang ia sebut burning desire atau hasrat yang membara. Mari kita luruskan satu hal sejak awal. Ini bukan tentang berharap. Semua orang berharap punya banyak uang. Semua orang ingin hidup enak, tapi keinginan yang lemah hanya akan menghasilkan hasil yang lemah, sama seperti api kecil yang tidak akan bisa memanaskan ruangan yang besar. Hill membuka mahakaryanya dengan sebuah kisah nyata yang aneh, namun menjadi pondasi dari seluruh filosofi ini. Bayangkan seorang pria bernama Edwin C. Barnes. Saat itu, Barnes bukanlah siapa-siapa. Dia tidak punya uang, tidak punya koneksi, dan penampilannya lebih mirip seorang gelandangan daripada seorang pengusaha. Namun, di dalam kepalanya ada sebuah obsesi yang berdenyut begitu kencang hingga menutupi realitas kemiskinannya. Dia ingin bekerja sama dengan penemu terbesar di muka bumi saat itu, Thomas Alva Edison. Perhatikan kalimat saya. Dia tidak ingin bekerja untuk Edison. Dia ingin bekerja sama sebagai mitra Edison. Bagi orang waras itu gila. Barnes naik kereta barang, turun di New Jersey dan berdiri di depan laboratorium Edison. Saat dia bertatap muka dengan sang penemu, Edison sendiri mengakui bahwa Barnes tampak seperti orang yang kalah. Tapi Edison melihat ada sesuatu di mata pria itu, sebuah ekspresi dari seseorang yang telah memutuskan untuk mendapatkan apa yang dia mau atau mati saat mencobanya. Inilah kunci pertama dari buku ini, Definiteness of Purpose, kejelasan tujuan. Barnes tidak berkata, "Saya akan mencoba membujuk Edison." Dia tidak berkata, "Saya akan lihat dulu, kalau gagal saya akan cari pekerjaan lain." Tidak, dia memutus semua jalan mundur. Hill menggambarkan prinsip ini dengan sebuah analogi perang yang sangat dramatis. Bayangkan seorang jenderal yang mendaratkan pasukannya di pantai musuh. Musuh jauh lebih banyak dan lebih kuat. Apa yang dilakukan sang jenderal? Dia tidak memberikan pidato motivasi. Dia memerintahkan anak buahnya untuk membakar kapal mereka sendiri. Saat kapal-kapal itu hangus menjadi abu dan tenggelam ke dasar laut, sang jenderal berkata, "Sekarang pilihan kalian hanya dua, menang atau mati di sini." Mereka menang. Inilah psikologi di balik Think and Grow Rich. Mengapa sebagian besar orang gagal? Karena mereka selalu menyimpan rencana B. Mereka menyimpan jalan mundur. Kalau bisnis ini gagal, saya masih bisa melamar kerja di sana. Kalau investasi ini rugi, saya masih punya tabungan ini. Sikap mental itu secara tidak sadar membuat otak Anda bekerja setengah tenaga. Hasrat yang membara, menurut Hill, adalah sebuah kondisi di mana Anda membakar kapal di belakang Anda. Anda menempatkan diri Anda dalam posisi di mana kegagalan bukanlah opsi. Ketika otak manusia sadar bahwa tidak ada jalan mundur, ia akan mengaktifkan sumber daya tersembunyi, kreativitas dan ketahanan yang tidak pernah Anda duga sebelumnya. Barnes, si gelandangan tadi, dia tidak langsung menjadi mitra Edison. Dia mulai dari menyapu lantai. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Orang lain mungkin sudah menyerah, tapi Barnes tetap menjaga api itu tetap menyala. Hingga suatu hari, kesempatan itu datang, menyamar dalam bentuk kegagalan. Edison menciptakan sebuah mesin dikte baru yang gagal dijual oleh para salesman-nya. Tidak ada yang mau menyentuh barang itu. Barnes melihat apa yang orang lain tidak lihat. Dia melangkah maju dan berkata dia bisa menjualnya. Dan dia berhasil. Dia menjualnya begitu banyak hingga Edison memberinya kontrak distribusi nasional. Slogan terkenal saat itu berbunyi, "Dibuat oleh Edison, diinstal oleh Barnes." Dari seorang gelandangan menjadi jutawan, bukan karena nasib, tapi karena sebuah state of mind. Jadi, bagaimana Anda menerapkan ini? Hill tidak membiarkan ini menjadi sekadar dongeng. Dia memberikan instruksi spesifik. Dia mengatakan bahwa hasrat abstrak tidak akan menjadi uang. Anda harus mengubah hasrat itu menjadi ekuivalen fisiknya. Anda harus tahu jumlah pasti uang yang Anda inginkan. Jangan bilang, "Saya ingin uang yang banyak." Itu tidak cukup. Tentukan angkanya, tentukan batas waktunya. Tanggal berapa uang itu harus ada di tangan Anda. Dan yang paling penting, tentukan apa yang akan Anda berikan sebagai gantinya. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Tuliskan itu dalam sebuah pernyataan. Baca keras-keras 2 kali sehari, saat bangun tidur dan sebelum tidur. Mungkin Anda berpikir ini konyol, membaca mantra pada diri sendiri, tapi Hill memperingatkan, jika Anda tidak bisa melihat uang itu dalam imajinasi Anda tidak akan pernah melihatnya dalam saldo bank Anda. Ini bukan sihir. Ini adalah cara kita memberi perintah pada alam bawah sadar. Dan alam bawah sadar hanya merespons bahasa yang emosional, bahasa obsesi, bahasa dari seseorang yang telah membakar kapal-kapalnya. Pertanyaannya
sekarang adalah, apakah Anda masih menyimpan sekoci cadangan dalam hidup Anda, atau Anda siap membakar kapal dan berjalan maju karena perjalanan menuju kekayaan baru saja dimulai? Di bagian sebelumnya kita telah menyalakan api, kita telah membicarakan tentang hasrat, tentang obsesi yang membakar kapal. Namun, mari kita jujur sejenak, berapa banyak orang yang Anda kenal yang memiliki keinginan luar biasa untuk kaya. Mereka bekerja siang malam, mereka menginginkannya setengah mati, tapi mereka tetap gagal. Mengapa hasrat saja tidak cukup? Napoleon Hill menemukan bahwa ada sebuah dinding tebal yang menghalangi hasrat Anda untuk menjadi kenyataan. Dinding itu bernama alam bawah sadar. Disinilah kita masuk ke dalam laboratorium pikiran. Hill mengajarkan sebuah konsep yang mungkin terdengar mistis, tapi sebenarnya sangat ilmiah secara psikologis. Dia menyebutnya autosugesti dan keyakinan, faith. Pahami ini, pikiran sadar Anda, bagian yang sedang mendengarkan suara saya saat ini, adalah penjaga gerbang. Tapi bos yang sebenarnya, eksekutor yang menggerakkan tubuh Anda, keputusan Anda, dan nasib Anda adalah alam bawah sadar. Bayangkan alam bawah sadar Anda seperti sebidang tanah yang sangat subur. Tanah yang subur tidak peduli apa yang Anda tanam. Dia tidak memiliki moral, dia tidak memiliki preferensi. Jika Anda menanam benih jagung, tanah akan menumbuhkan jagung yang manis. Tapi jika Anda menanam benih nightshade, racun yang mematikan, tanah itu juga akan dengan kesuburan yang sama menumbuhkan racun yang mematikan. Tanah tidak berkata, "Hei, jangan tanam racun ini, itu berbahaya." Tidak, tugas tanah hanya satu, menumbuhkan apapun yang benihnya masuk ke dalamnya. Begitu juga dengan pikiran Anda. Selama bertahun-tahun, sadar atau tidak, masyarakat, lingkungan, dan ketakutan Anda sendiri telah menanamkan benih kemiskinan. Uang itu susah dicari. Kita bukan orang kaya. Jangan bermimpi terlalu tinggi. Benih-benih itu masuk, berakar, dan alam bawah sadar Anda mewujudkannya menjadi realitas fisik berupa kegagalan. Ini yang disebut Hill sebagai autosugesti negatif. Jadi, bagaimana cara kita meretas sistem ini? Bagaimana cara kita mencabut tanaman beracun itu dan menggantinya dengan kekayaan? Kuncinya adalah autosugesti positif yang dicampur dengan emosi keyakinan. Disinilah letak kesalahan terbesar yang dilakukan oleh orang-orang yang baru belajar tentang pengembangan diri. Mereka berdiri di depan cermin lalu berkata dengan datar, "Saya kaya, saya kaya, saya kaya." Itu tidak akan berhasil. Napoleon Hill menegaskan, kata-kata tanpa emosi tidak akan menembus alam bawah sadar. Kata-kata kosong itu akan memantul seperti kerikil yang dilempar ke tembok baja. Agar instruksi Anda diterima oleh tanah subur tadi, instruksi itu harus dibungkus dengan emosi, dengan perasaan, dengan getaran keyakinan. Anda harus mampu merasakan kepemilikan uang itu sebelum uang itu ada. Ini terdengar seperti membohongi diri sendiri, bukan? Hill menjawab, ya, tepat sekali. Ada sebuah prinsip psikologis yang menakutkan namun kuat. Jika Anda mengulangi sebuah kebohongan berulang-ulang, Anda akhirnya tidak hanya akan mempercayainya, Anda akan menjadi kebohongan itu. Otak manusia tidak bisa membedakan antara pengalaman nyata dan pengalaman yang dibayangkan dengan sangat kuat. Ketika Anda menutup mata dan melalui autosugesti Anda membayangkan tumpukan uang itu, Anda merasakan tekstur kertasnya, Anda mencium bau uangnya, dan Anda merasakan kegembiraan memilikinya. Pada detik itu, bagi alam bawah sadar, Anda sudah kaya. Dan ketika alam bawah sadar sudah percaya, ia akan mulai bekerja 24 jam sehari. Ia akan menyalakan intuisi Anda. Ia akan membuat Anda melihat peluang yang sebelumnya terlewat. Ia akan mengubah perilaku Anda menjadi perilaku seorang pemenang. Inilah yang disebut Hill sebagai keyakinan yang terinduksi. Keyakinan faith dalam buku ini bukanlah keyakinan agama. Ini adalah eliksir abadi yang memberikan kehidupan pada pikiran. Keyakinan adalah satu-satunya penawar kegagalan. Ingatlah rumus ini dari Hill. Pikiran yang dicampur dengan emosi ditambah dengan keyakinan, lalu dilakukan pengulangan repetisi, sama dengan kenyataan. Jadi, mulai hari ini, berhentilah menjadi korban dari pikiran Anda sendiri. Jadilah pemrogramnya. Jaga pintu gerbang pikiran Anda. Jangan biarkan satu pun pikiran tentang tidak mampu atau kemiskinan masuk dan berakar. Karena di dalam laboratorium pikiran Anda, apa yang Anda yakini dengan segenap emosi, itulah yang akan Anda panen di dunia nyata. Pertanyaannya sekarang, setelah Anda menanam benih, bagaimana cara menyusun rencana agar benih itu tumbuh menjadi kerajaan bisnis? Kita akan membahas arsitekturnya di bagian selanjutnya.
Sampai di titik ini, kita telah membicarakan hal-hal yang tidak terlihat, hasrat yang membakar di dalam dada, dan keyakinan yang tertanam di alam bawah sadar. Itu adalah bahan bakarnya. Tapi Anda tidak bisa pergi ke bank dan menyetorkan hasrat. Anda tidak bisa membayar tagihan listrik dengan keyakinan. Energi mental itu harus dipadatkan, harus ditarik dari dunia ide ke dunia fisik. Di bagian 3 ini, kita memasuki bengkel pikiran. Kita akan membicarakan pengetahuan khusus, imajinasi, dan perencanaan terorganisir. Mari kita hancurkan satu mitos terbesar yang pernah diajarkan di sekolah. Knowledge is power. Pengetahuan adalah kekuatan. Napoleon Hill dengan tegas mengatakan, itu salah besar. Pengetahuan hanyalah potensi. Ia hanya sekadar tumpukan data. Pengetahuan hanya menjadi kekuatan jika dan hanya jika ia diorganisir menjadi rencana aksi yang pasti dan diarahkan ke tujuan tertentu. Lihatlah Henry Ford, dunia akademis mungkin menyebutnya orang yang tidak terpelajar. Dia bahkan pernah dituntut di pengadilan dan dipermalukan oleh seorang pengacara yang ingin membuktikan bahwa Ford itu bodoh karena tidak tahu sejarah atau ilmu umum. Di tengah persidangan yang panas itu, Ford menunjuk jarinya ke pengacara itu dan berkata kalimat yang melegenda. Untuk apa saya mengotori otak saya dengan pengetahuan umum ketika saya memiliki deretan tombol listrik di meja saya? Cukup dengan menekan satu tombol, saya bisa memanggil orang paling pintar di dunia untuk menjawab pertanyaan apapun yang saya butuhkan demi bisnis saya. Ford membungkam ruangan itu. Itu bukan jawaban orang bodoh, itu jawaban seorang yang terorganisir. Pelajaran pertamanya adalah, untuk menjadi kaya, Anda tidak perlu tahu segalanya. Anda hanya perlu tahu bagaimana mendapatkan pengetahuan itu. Jangan biarkan kurangnya gelar sarjana menjadi alasan Anda berhenti. Orang sukses membeli pengetahuan, menyewa ahli, dan menggunakan otak orang lain. Namun, pengetahuan dan ahli saja tidak cukup jika tidak ada ide. Disinilah peran imajinasi. Hill menyebut imajinasi sebagai bengkel jiwa tempat semua rencana manusia dibentuk. Uang itu sifatnya pemalu dan sulit ditangkap. Ia harus dirayu, dan rayuan terbaik adalah ide yang brilian. Perhatikan kisah ketel ajaib. Bertahun-tahun lalu, seorang dokter tua menjual sebuah ketel tua, pengaduk kayu, dan secarik kertas berisi resep rahasia kepada seorang pegawai toko obat seharga $500. Dokter itu senang karena bisa membuang barang rongsokan. Tapi pegawai toko itu, Asa Candler, membeli sesuatu yang tidak dilihat si dokter. Dia tidak membeli ketel, dia membeli ide. Candler menggunakan imajinasinya. Dia melihat bahwa resep itu bukan sekadar obat sakit kepala, tapi minuman yang bisa menyegarkan dunia. Dia menambahkan unsur yang hilang, pemasaran dan visi. Hasilnya, ketel tua itu melahirkan industri gula yang menghidupi jutaan orang. Kita mengenalnya hari ini sebagai Coca-Cola. Resepnya sama, bahannya sama, tapi di tangan dokter tua, itu rongsokan. Di tangan Candler yang menggunakan imajinasi sintetis, kemampuan menggabungkan ide lama menjadi konsep baru, itu menjadi emas cair. Jadi, Anda punya hasrat, Anda punya akses ke pengetahuan, Anda punya ide lewat imajinasi. Sekarang, langkah terakhir dan paling kritis, perencanaan terorganisir. Hill memperingatkan, disinilah kebanyakan pemimpi terjatuh. Ide hanyalah uap sampai Anda menuliskan langkah-langkahnya. Bayangkan Anda ingin membangun gedung pencakar langit. Anda tidak bisa hanya menumpuk batu bata dengan semangat. Anda butuh cetak biru. Rencana Anda harus praktis, harus logis, dan yang terpenting harus fleksibel. Jika rencana pertama Anda gagal, apakah Anda berhenti? Tidak, Anda ganti rencananya, bukan tujuannya. Thomas Edison gagal 10.000 kali. Itu berarti dia mengganti rencananya 10.000 kali sebelum akhirnya bola lampu itu menyala. Kebanyakan orang menyerah saat rencana pertama mereka gagal. Itulah bedanya pecundang dan pemenang. Ingat, uang tidak merespons harapan. Uang merespons rencana yang pasti, yang didukung oleh hasrat yang membakar. Tapi berhati-hatilah, saat Anda mulai menjalankan rencana ini, Anda akan bertemu musuh yang jauh lebih licik daripada kurangnya modal. Musuh yang akan menguji mental Anda sampai titik darah penghabisan. Kita akan menghadapi musuh itu di bagian selanjutnya, hantu ketakutan dan lembah kegagalan. Selamat datang di lembah kematian. Ini adalah fase di mana 99% orang yang sudah memiliki hasrat, sudah memiliki keyakinan, dan bahkan sudah memiliki rencana, tiba-tiba berhenti. Mereka melihat rencana brilian mereka hancur berkeping-keping. Mereka kehabisan uang, mereka ditertawakan, dan akhirnya mereka pulang dengan tangan hampa. Mengapa? Karena mereka bertemu dengan musuh senyap yang mematikan, prokrastinasi alias penundaan, dan kurangnya kegigihan. Napoleon Hill menganalisis ribuan kasus kegagalan, dan dia menemukan satu pola yang menakutkan tentang bagaimana orang mengambil keputusan.
Perhatikan baik-baik, karena ini mungkin cerminan diri Anda. Orang gagal memiliki kebiasaan mengambil keputusan dengan sangat lambat dan menggantinya dengan sangat cepat. Mereka penuh keraguan saat memulai, tapi begitu ada angin masalah sedikit saja, mereka langsung berubah pikiran dan menyerah. Sebaliknya, orang kaya mengambil keputusan dengan cepat dan menggantinya dengan sangat lambat. Ketika Henry Ford memutuskan membuat Model T, mobil jelek yang hanya tersedia dalam warna hitam, semua penasihatnya bilang itu ide buruk. Ganti desainnya, beri variasi warna. Ford tidak bergeming, dia memegang keputusannya bertahun-tahun. Hasilnya, dia menguasai dunia. Musuh dari keputusan yang tegas adalah ketakutan akan opini orang lain. Banyak orang mati tanpa pernah memulai karena mereka bertanya, apa kata tetangga nanti? Apa kata keluarga saya? Hill berkata, jika Anda membiarkan opini orang lain menjadi kemudi hidup Anda tidak akan pernah memiliki keinginan sendiri. Opini adalah komoditas termurah di dunia. Semua orang punya sekarung opini yang siap dilemparkan kepada siapa saja yang mau menerimanya. Jangan beli sampah itu, tapi anggaplah Anda sudah tegas, Anda sudah berjalan, lalu bencana datang, Anda gagal. Disinilah kita masuk ke kisah paling tragis dan paling terkenal dalam buku Think and Grow Rich, kisah 3 kaki dari emas. Di masa demam emas, seorang pria bernama R.U. Darby dan pamannya pergi ke barat untuk menggali emas. Mereka membeli mesin bor, mereka menggali, dan bingo, mereka menemukan urat emas yang berkilauan. Itu adalah salah satu penemuan terkaya di Colorado. Mereka butuh mesin lagi untuk mengangkat emas itu. Mereka pulang, mengumpulkan uang, kembali lagi, dan mulai menggali dengan semangat gila. Truk demi truk emas diangkut, utang lunas, keuntungan besar di depan mata. Lalu, tiba-tiba, urat emas itu menghilang. Ujung pelangi itu putus, tidak ada lagi emas, hanya tanah batu yang kosong. Mereka terus mengebor, putus asa, mencoba lagi, nihil. Akhirnya mereka menyerah. Mereka menjual mesin-mesin mahal itu kepada seorang tukang loak, seorang pemulung besi tua, seharga beberapa ratus dolar saja, lalu pulang dengan rasa malu. Tapi si tukang loak ini tidak bodoh. Dia memanggil seorang insinyur pertambangan. Insinyur itu memeriksa tambang tersebut, melakukan perhitungan geologis dan berkata, proyek ini gagal karena pemilik sebelumnya tidak mengerti tentang garis patahan. Emasnya tidak hilang. Emasnya ada di sana, hanya tinggal 3 kaki lagi dari tempat mereka berhenti mengebor. Hanya 3 kaki, kurang dari 1 meter. Tukang loak itu menjadi jutawan. Dia mengeruk jutaan dolar emas hanya karena dia tahu untuk tidak menyerah sebelum bertanya pada ahlinya. Sementara Darby, dia belajar pelajaran itu dengan harga yang sangat mahal. Kisah ini mengajarkan satu hal, kegigihan, persistence. Kegigihan bukanlah sekadar kebiasaan. Itu adalah state of mind. Itu adalah asuransi Anda. Tidak ada kegagalan permanen. Yang ada hanyalah kekalahan sementara. Alam semesta seringkali menggunakan kekalahan sementara untuk menguji apakah Anda benar-benar serius atau hanya sekadar ingin. Namun, Hill tahu manusia itu lemah jika sendirian. Baterai Anda akan habis jika Anda terus berjuang sendirian melawan dunia. Disinilah rahasia pamungkas untuk menjaga stamina, the mastermind. Ini adalah prinsip yang sering disalahartikan. Mastermind bukan sekadar punya staff atau ikut grup networking. Definisi mastermind adalah koordinasi pengetahuan dan usaha antara 2 orang atau lebih dalam semangat harmoni yang sempurna untuk mencapai tujuan tertentu. Hill menggunakan analogi baterai. Satu baterai punya energi terbatas, tapi jika Anda menghubungkan serangkaian baterai, tegangannya meningkat berkali-kali lipat. Otak manusia juga begitu. Ketika 2 pikiran bersatu secara harmonis, mereka menciptakan kekuatan ketiga yang tak terlihat. 1 tambah 1 bukan 2 tapi 3. Henry Ford, Thomas Edison, Harvey Firestone, mereka adalah teman dekat. Mereka sering pergi berkemah bersama. Mereka melakukan mastermind. Mereka saling meminjam energi mental satu sama lain. Anda tidak bisa menjadi kaya dalam isolasi. Jika Anda merasa lelah, jika Anda merasa buntu, itu bukan karena Anda bodoh, itu karena Anda mencoba mengangkat beban dunia sendirian. Cari aliansi mastermind Anda. Jadi, Anda sudah membakar kapal, Anda sudah memprogram ulang otak, Anda punya rencana, dan sekarang Anda punya tameng kegigihan dan pasukan mastermind. Apakah Anda sudah sampai di puncak? Belum. Masih ada satu pintu terakhir, pintu yang paling misterius, pintu yang menghubungkan otak manusia dengan intelijen tak terbatas, pintu indera keenam. Kita akan membuka kunci rahasia itu di bagian terakhir.
Kita telah sampai di puncak gunung. 4 bagian sebelumnya mengajarkan kita cara mendaki, bagaimana membangun hasrat, memprogram otak, menyusun rencana, dan bertahan dari badai kegagalan. Itu semua adalah persiapan mekanis dan mental. Namun di bagian terakhir ini, Napoleon Hill membuka sebuah pintu rahasia. Pintu yang membuat buku ini lebih dari sekadar buku bisnis. Pintu yang menghubungkan manusia dengan kekuatan semesta. Mari kita bahas topik yang paling kontroversial, paling sering disalahpahami, dan seringkali dihindari oleh para motivator modern, transmutasi seksual. Jangan matikan audio ini. Dengarkan baik-baik karena ini adalah sumber energi murni Anda. Hill menemukan fakta statistik yang mengejutkan. Mayoritas orang sukses baru mencapai puncak kejayaan mereka di usia 40 atau 50 tahun ke atas. Mengapa? Mengapa jarang sekali ada anak muda di usia 20-an yang memiliki daya magnet kepemimpinan yang kuat? Jawabannya adalah energi. Dorongan seksual, menurut Hill, adalah dorongan biologis paling kuat yang diketahui manusia. Ia menggerakkan imajinasi, keberanian, dan tekad lebih kuat dari rasa takut atau ambisi apapun. Kebanyakan orang membuang energi ini hanya untuk kepuasan fisik semata, seperti uap air yang dibiarkan mendesis keluar dari ceret, ia hilang begitu saja. Tapi, apa yang terjadi jika Anda menahan uap itu dan menyalurkannya ke dalam piston mesin? Ia menjadi tenaga lokomotif yang mampu menarik ribuan ton beban. Itulah transmutasi. Ini bukan tentang mematikan hasrat, ini tentang mengalihkan alirannya, mengubah energi fisik menjadi energi kreatif. Hill mengamati bahwa para pemimpin besar, para jenius, seniman, pengusaha raksasa, hampir selalu memiliki kepribadian seksual yang kuat, tapi mereka belajar mentransmutasikannya. Mereka menggunakan api itu untuk memberi karisma pada ucapan mereka, memberi daya tahan pada kerja keras mereka. Jika Anda merasa lelah, lesu, dan tidak punya inspirasi, mungkin masalahnya bukan pada otak Anda. Masalahnya adalah Anda membiarkan energi vital Anda bocor, alih-alih membakarnya menjadi karya. Ketika energi ini dialihkan ke otak, ia meningkatkan getaran pikiran Anda ke frekuensi yang luar biasa tinggi, dan di frekuensi tinggi itulah Anda mulai menyentuh fenomena terakhir, indera keenam. Ini adalah puncak dari puncak. Hill menyebut indera keenam sebagai pintu menuju kuil kebijaksanaan. Ini bukan hal mistik atau klinik. Ini adalah saat di mana creative imagination, imajinasi kreatif, Anda bekerja begitu cepat dan reseptif sehingga ia bertindak sebagai stasiun penerima. Penerima dari mana? Dari infinite intelligence, kecerdasan tak terbatas. Pernahkah Anda sedang menyetir atau mandi atau berjalan sendirian dan tiba-tiba, boom, sebuah ide brilian jatuh begitu saja ke kepala Anda? Solusi dari masalah yang sudah berbulan-bulan Anda pikirkan tiba-tiba muncul lengkap dengan jawabannya. Itu adalah indera keenam yang sedang bekerja. Itu adalah firasat yang memperingatkan Anda akan bahaya tepat sebelum itu terjadi. Itu adalah inspirasi yang memberitahu Anda kapan harus membeli dan kapan harus menjual. Di saat logika data tidak lagi mampu membaca pasar, orang biasa menyebutnya kebetulan. Napoleon Hill menyebutnya hasil dari pikiran yang terorganisir. Indera keenam tidak bisa dipaksa, ia hanya akan muncul jika ke-12 prinsip sebelumnya, hasrat, keyakinan, autosugesti, rencana, dan lain-lain sudah Anda kuasai dan mendarah daging. Bayangkan otak Anda seperti radio. Selama ini radio Anda penuh dengan suara bising ketakutan dan keraguan. Tapi setelah Anda membersihkannya dengan Think and Grow Rich, Anda akhirnya bisa memutar tombol frekuensi itu ke saluran yang jernih, saluran tempat ide-ide besar disiarkan oleh semesta. Tidak semua kebenaran aman untuk dibagikan ke publik. Di arsip terlarang, kita membahas apa yang biasanya disensor, ide-ide yang terlalu tajam, sejarah yang terlalu jujur, dan pemikiran yang tidak punya tempat di video reguler. Jika kamu ingin masuk lebih dalam dari apa yang terlihat di permukaan, bergabunglah sekarang. Jadi, inilah rangkuman perjalanan kita. Kekayaan dimulai dari hasrat yang membakar. Ia diprogram ke bawah sadar melalui autosugesti dan keyakinan. Ia diwujudkan melalui rencana dan pengetahuan. Ia dijaga oleh kegigihan dan mastermind. Dan akhirnya, ia ditenagai oleh energi transmutasi dan dipandu oleh kebijaksanaan indera keenam. Napoleon Hill tidak menulis buku ini untuk memberi Anda uang. Buku hanyalah kertas dan tinta. Hill menulis buku ini untuk memberi Anda kunci. Tapi ingat, kunci tidak bisa membuka pintu dengan sendirinya. Anda harus bangkit, memegang kuncinya, memasukkannya ke lubang kunci, dan memutarnya dengan tangan Anda sendiri. Apakah Anda siap memutar kunci itu sekarang, atau Anda akan meletakkannya kembali di rak buku dan kembali tidur? Pilihan ada di tangan Anda. Selamat berjuang.